Apa kabar Palembang? Terima kasih pendengar ya, Anda masih bersama kami di El Sinta Palembang News untuk edisi siang dan saya masih bersama dengan Wakil Ketua 3 DPRD Kota Palembang, Bapak Haji Sudirman Esos MSI. Kita lanjutkan kembali nih Pak, terkait dengan perda tadi. Siap. Tadi sempat dijelaskan terkait dengan perda yang masih digodok ini. Nah, kalau Bapak melihatnya seperti apa pandangannya nih Pak? Ya, memang perda ini adalah suatu keniscayaan. Harus kita selesaikan. Karena kenapa? Ini adalah dasar untuk kita menertibkan aturan, untuk melaksanakan aturan itu sendiri. Khusus untuk kita masyarakat, untuk kita masyarakat. Contoh, perda kita ambil contoh yang rutin saja. Ya, rutin itu APBD, anggaran pendapatan daerah, ada perdanya yang mana ini rutinitas setiap tahunnya ada 2, baik itu Indu namanya, ada juga itu APBD perubahan, yang tentunya punya durasi, ada masa-masa tertentu gitu kan. Tapi kalau yang tidak rutin itu ada masa-masanya seperti 1 tahun paling maksimal. Sudah 1 tahun dibahas, nanti ada perubahan lagi gitu yang membahas. Ada yang namanya pansus, panitia khusus seperti itu. Ada yang cukup di ini saja dari Bapemperda saja. Jadi disesuaikan dengan kondisinya seperti itu. Jadi dalam pelaksanaan menuntaskan perda itu juga butuh waktu Pak ya? Oh iya. Tidak terburu-buru menyesuaikan dengan sebab akibatnya seperti apa. Karena tadi balik-balik tujuannya untuk bisa mewujudkan apa yang jadi harapan dari masyarakat ya? Oh iya, jadi begini. Perda seandainya APBD, nah itu sudah ada ketentuan tanggal mulai pembahasan sampai akhir pembahasan, bahkan konsekuensi kalau tidak selesainya pembahasan itu sendiri. Baik itu pembahasan perda Indo ataupun perda perubahan yang rutinitas untuk belanja daerah. Nah, kalau pembahasan seperti di luar daripada itu, contoh masalah perpajakan, perda pajak itu kan, itu waktunya 1 tahun. Konsekuensinya jika sudah lewat atau belum selesai maka akan diusulkan kembali perubahan, bisa saja perubahan dari anggota-anggota pansusnya seperti itu. Jadi itu konsekuensinya ya. Tapi harus selesai dengan target seharusnya Pak ya? Ya seperti itu, dengan harapan seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Nah ini terkait hal ini juga tadi sedikit di awal juga Bapak sudah menjelaskan terkait dengan pengawasan, bagaimana perda tersebut bisa dijalankan dengan baik di lingkungan masyarakat. Kemudian juga terkait hal ini juga masyarakat bisa mengadukan kepada anggota DPR Pak ya, jika memang menemui kendala atau masalah di lapangan. Bisa Pak? Oh bisa, contoh ada perda kita yang turunannya ke Perwali itu perda RT RW, rukun tetangga dan rukun warga itu kan saat ini lagi di masyarakat itu ada pro dan kontra. Salah satunya masalah masa jabatan. Nah itu mereka sering melaporkan itu, minta bahkan ada yang menyampaikan untuk dikaji ulang, walaupun tidak tertulis, menyampaikan secara lisan untuk itu. Dia masalah jabatan 2 tahunnya Nesuke, cuman yang sudah berjalan seperti itu, yang sudah berjalan ini belum habis waktunya, tapi sesuai dengan perwalinya mereka harus stop pada waktunya, stop sebelum waktunya, sebelum waktunya itu. Nah itu mereka sering melaporkan kepada kita, tapi sejauh ini semuanya bisa berjalan walaupun belum 100% itu terrealisasi. Itu perda RT RW-nya. Begitu juga dengan perda pajak. Ataupun perda pajaknya salah satunya masalah pajak hiburan, contoh. Contoh pajak hiburan, ada sebagian pengusaha-pengusaha ataupun yang mana mereka merasa dengan pajak 40% ya pajak hiburan saat ini itu ketinggian. Karena katanya pengunjung itu agak lebih sepi, tapi di situ definisinya ada.
definisinya ada. Jadi ada hal-hal yang mungkin masyarakat juga harus tahu gitu Pak ya. Harus tahu. Hiburan tuh contoh atau diskotik, tempat bar segala macam itu ada tempat melantainya, ada lampu-lampunya. Nah, itu termasuk hiburan. Tapi kalau yang restoran juga beda dia. Walau titiknya sama, gedungnya sama, tapi beda fungsinya. Beda fungsinya seperti itu. Oke, baik, luar biasa sekali. Ini juga mengedepankan fungsi dari DPRD yaitu pengawasan kepada kinerja dari pemerintah daerah khususnya pemerintah Kota Palembang. Sejauh ini bagaimana kalau Bapak melihatnya Pak, pengawasan atau mungkin kinerja yang sudah dikerjakan oleh OPD dan juga pemerintah kota khususnya mungkin di masa pemerintahan Pak Harno Joy juga Ibu Fitri hingga akhirnya berakhir di tahun ini Pak? Ya, untuk secara legal formalnya itu fungsi pengawasan itu tertuang dalam pandangan fraksi. Ya itu di paripurna bahwasanya fungsi pengawasan itu di sana salah satunya dan juga ada tempat-tempat yang lain. Contoh kita langsung memanggil dari OPD terkait sehubungan dengan pelaksanaan yang telah mereka laksanakan. Contoh masalah infrastruktur sudah berapa persenkah terrealisasi pekerjaan DPU dan kualitasnya seperti apa, dan bahkan kadangkala ada masyarakat mengeluhkan itu. Nah, kita langsung dari DPRD bersama-sama instansi terkait ke lapangan kita lihat di mana ini permasalahannya, apakah masalah kualitas ataupun volume dan sebagainya seperti itu. Salah satu bentuk fungsi pengawasan kita. Begitu juga dengan termasuk juga kesehatan. Termasuk juga dengan kesehatan kita ke puskesmas ada masalah apa di lingkungan sana dan berterjun langsung ke masyarakat. Ada stunting sekarang ini kan kita khawatir sekali masalah ini kan. Kita fokus sekali kepada bersama pemerintah Kota Palembang supaya generasi Kota Palembang ini khususnya itu mereka itu tumbuh dengan baik, mendapatkan haknya sebagai anak-anak bangsa yang seutuhnya. Oke, baik. Nah, ini tentunya ada hal yang perlu dievaluasi atau ditingkatkan, Pak. Nah, terkait dengan pengawasan yang sudah dilakukan, kira-kira apa yang perlu menjadi perhatian dari pemerintah kota ini, Pak? Memang Kota Palembang sudah maksimal. Kita mengakui sudah maksimal. Itu dilihat dari kinerja mereka. Tapi masyarakat juga bisa punya hak untuk menilai. Apakah sudah cukup baik atau masih ada PR yang harus diselesaikan gitu Pak ya? Seiring dengan perkembangan, seiring dengan waktu, masalah itu akan berubah-ubah. Jadi kita mengatasi masalah ekonomi, masalah yang lain juga perlu kita atasi sama-sama. Artinya selagi kita duduk di kepemerintahan sebagai tampuk pemerintahan, tidak lepas daripada itu yang namanya masalah. Begitu juga kita di DPRD Kota Palembang. Memang kita harus mencari menyelesaikan masalah. Memang sudah tugas kita. Tidak boleh mengeluh. Namanya juga kerja pengabdian. Seperti itu. Ya, ini juga kadang-kadang kalau pada saat ada rasa ketidakpuasan dari masyarakat, hal yang paling mudah biasanya mereka lakukan adalah datang ke kantor DPRD, berdemo, menyampaikan aspirasinya. Ini gimana kira-kira Pak terkait hal ini? Justru kalau kita dari DPRD ini bersyukur. Karena ada pesan dari mereka yang disampaikan secara langsung. Ada pesan dari teman-teman kita yang susah payah kita dilihat. Mereka berjalan, kadang-kadang dengan teriknya matahari, mereka menyampaikan aspirasi, berdemo mereka. Minta DPRD Kota Palembang untuk bersama-sama bahkan menyelesaikan masalah-masalah itu. Nah, dengan mereka sampai itu kita bisa tahu permasalahan di mana. Akhirnya kita bisa undang yang berseteru itu kalau seandainya ada berseteru ataupun ada pengaduan-pengaduan yang di masa pengaduan mereka di suatu titik kita bisa langsung sidak ke lapangan, tinjau langsung seperti itu. Jadi di sisi lain juga mungkin juga dibutuhkan terkait dengan informasi itu Pak ya. Dari masyarakat, tapi juga ada kadang-kadang demo itu ada yang benar-benar demo membawa pesan dari masyarakat, ada demo yang ditunggangi oleh oknum atau sekelompok organisasi masyarakat. Ini gimana nih Pak? Kita karena orang politik
selalu berpikir positif saja. Oke. Positif saja. Dalam perjalanannya walaupun kita tahu ujung-ujungnya seperti itu, tetap kita layani. Itu hak mereka. Oke. Hak mereka. Untuk ditunggangi bisa saja terjadi, tapi kemungkinannya nggak gitu banyak gitu. Baik, itu pun berbicara terkait hal itu kan setelah menerima lapor atau kritik dari masyarakat melalui demo, aspirasinya disampaikan secara langsung melalui kantor DPRD ini, penyelesaian itu butuh waktu Pak ya? Berapa lama kira-kira dalam satu momen, ataukah harus dibahas terlebih dahulu di masing-masing fraksi atau komisi nih Pak? Tergantung kasus, tergantung permasalahannya. Contoh permasalahan sengketa seandainya, sengketa lahan. Nah artinya kita harus memanggil kedua belah pihak yang bersengketa atau tiga belah pihak yang bersengketa. Nah kita ini mediator karena itu bukan milik kita. Nah, tapi kita punya hak memanggil mereka untuk mereka sama-sama menyampaikan keinginan mereka sehingga dengan harapan bisa terselesaikan. Seperti kadang-kadang memang ada pihak satu di pihak dua ini sama-sama kencang karena sama memiliki hak. Tapi ada pihak tiga ini yang bawa korek atau komporan. Untuk itu kita duduk sama-sama gitu. Insya Allah ini bisa selesai. Tapi sepanjang ini memang presentasinya banyak yang selesai kalau sudah kita duduk bersama tentunya kan. Artinya diberikan solusi gitu Pak ya? Iya seperti itu. Banyak nggak Pak yang demo ke sini Pak? Untuk 5 tahun terakhir inilah kita hitung. Waduh banyak. Teman-teman kita itu banyak yang demo ke sini. Ada kebetulan mohon maaf kadangkala ketemu sama kita, tapi kadangkala tidak ketemu sama kita. Kalau ketemu sama kita kebetulan lagi nggak DR, kita bisa duduk bersama, ajak ke komisi ataupun bersama-sama tetap di lapangan. Mereka menyampaikan aspirasi mereka berupa surat, tuntutan-tuntutan mereka. Nah itu kita bahas. Itu yang akan dibahas. Itu dibahas di komisi masing-masing sesuai dengan kaitannya di situ. Baik, luar biasa sekali ya. Ini menjadi salah satu perwujudan bakti dari DPRD kepada masyarakat terkait dengan menerima aspirasi mereka melalui demo gitu Pak ya. Tapi ada yang perlu diperhatikan, artinya dalam menyampaikan kritiknya juga ada hal-hal yang perlu diikuti aturannya. Nah, untuk menyampaikan pesan-pesan demo ini apakah juga ada aturan yang mungkin masyarakat juga belum banyak tahu Pak, hanya sekedar ikut ramai saja, ikut teriak-teriak saja, tapi tidak tahu aturan seperti apa yang harus ditaati. Oh ya, memang demo itu ada aturan-aturannya, yang mana teman-teman demo itu juga pada dasar hampir rata-rata sebelum dia berdemo dikasih tahu oleh pimpinan-pimpinannya jangan berbuat anarkis ya, dengan ya baiklah. Nah, tapi memang kadang-kala karena tersulut emosi, dorong-dorongan sama aparat seperti itu. Kadang-kadang juga maki-maki, ya itu biasa. Itu. Kalau bagi kami itu biasa, karena itu salah satu emosi mereka ya sesaat. Setelah kita duduk bersama, kadang-kala mendengar satu pihak saja. Setelah datang kedua belah pihak, baru seperti ini. Itu salah satu pesan kritik pada pemerintah artinya ya, yang juga diwakilkan oleh DPRD agar segera diselesaikan gitu Pak ya. Oh iya, makanya kadang-kala kalau menyangkut ataupun bersinggungan di suatu OPD kita panggil. Seandainya di OPD mana salah satunya, contoh masalah pembangunan, kita panggil dari instansi tersebut, instansi terkait kita panggil bersama, duduk bersama, kita undang bahkan yang berdemo, alasannya apa, mana buktinya segala macam. Biasanya selesai itu biasanya. Jadi artinya juga untuk masyarakat dan juga pendengar El Sinta ada beberapa tahapan yang perlu ditaati dan juga diikuti dalam menyampaikan aspirasi, karena memang ini menjadi satu kewajiban dari pemerintah daerah untuk bisa diselesaikan dan DPRD sebagai fungsi pengawasan gitu Pak ya. Baik, kita akan segera kembali lagi ya pendengar, tetap bersama kami di El Sinta Palembang News untuk edisi siang. Apa kabar Palembang?